warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Dian Pertiwi, kemudian teman saya Reni Raffianti, Willy Arif Munandar, dan Rizky Akbar Nurbakah akan mempresentasikan tugas toksikologi lingkungan yang berjudul Analisis Logam Berat Kromium pada Kali Pelayaran sebagai bentuk upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah Sidoarjo. Yang pertama, pencemaran di perairan dapat terjadi karena limbah industri maupun domestik yang dibuang ke dalam perairan tanpa diolah terlebih dahulu atau diolah tetapi kadar polutannya masih di atas baku mutu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kemudian, Kali Pelayaran merupakan salah satu sungai penting di Sidoarjo. Sungai ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu berperan dalam menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya. Di antaranya, dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk instalasi pengolahan air minum, kegiatan MCK, sumber air pertanian, sumber air perikanan, bahkan sebagai tempat akhir pembuangan limbah. Sumber pencemaran yang masuk ke badan air Kali Pelayaran berasal dari cabang sungai Mangetan, kanal, limbah domestik, persawahan, dan limbah industri di sekitar bantaran sungai. Presentasi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Reni Raffianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Raffianti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anissa. Logam berat merupakan salah satu komponen alami pada bumi yang tidak dapat didegradasi atau dihancurkan. Pada konsentrasi kecil, logam berat dapat memasuki tubuh melalui makanan, minuman, dan udara. Dalam tubuh makhluk hidup, logam berat termasuk trace mineral atau mineral yang jumlahnya sangat sedikit. Trace elemen beberapa logam berat penting untuk mengatur metabolisme dalam tubuh manusia. Namun pada konsentrasi tinggi logam ini berbahaya dan beracun. Selanjutnya prosedur penelitian, yaitu yang pertama pengambilan sampel, pengukuran DO, pengukuran COD, pengukuran BOD, dan pengujian logam berat. Lalu rata-rata suhu di Kali Pelayaran. Temperatur pada air Kali Pelayaran tidak mengalami perubahan pada intensitas yang tinggi, yakni berada pada kisaran 30 derajat Celcius. Pengukuran temperatur mulai dari titik 1 atau stasiun 1 sampai dengan titik 9 atau stasiun 3. Dilakukan pada siang hari antara pukul 10.15 sampai 11.25 waktu Indonesia Barat. Pada saat pengukuran temperatur, kondisi cuaca sangat terik sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke badan air cukup tinggi. Suhu tertinggi mencapai 30,8 derajat Celcius di titik 2 pada stasiun 3, serta suhu terendah mencapai 30,1 derajat Celcius di titik 2 pada stasiun 2. Rata-rata temperatur pada stasiun 1 mencapai kisaran 30,4 derajat Celcius. Temperatur pada stasiun 3 mencapai kisaran 30,3 derajat Celcius, sedangkan temperatur pada stasiun 3 mencapai kisaran 30,6 derajat Celcius. Kondisi suhu tersebut masih berada dalam ambang batas baku mutu air menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, di mana baku mutu air kelas 1 mensyaratkan bahwa temperatur air sungai memiliki beda deviasi 30 derajat Celcius atau 29 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius dari kondisi temperatur alamiah lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya. Konsentrasi ion hidrogen atau pH yang baik adalah konsentrasi pH di mana masih memungkinkan kehidupan biologis di dalam air. Kemudian pH yang baik
untuk air limbah adalah netral pH 7. Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7,8. Kemudian selanjutnya, kondisi pH pada aliran kali pelayaran tidak mengalami perubahan pada intensitas yang tinggi, yakni berada pada kisaran 7-8. pH tertinggi mencapai 8,16 di titik pertama, kemudian di titik kedua pada stasiun pertama. Rata-rata pH pada stasiun pertama sebesar 7,9, pH pada stasiun 2 sebesar 8,6. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, di mana baku mutu air Indonesia kelas 1 masyarakat bahwa pH air sungai berada pada kisaran 6-9. Kemudian hasil analisis konsentrasi DO, BOD, dan COD menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi DO berkisar antara 2,77 sampai 2,8 mg per liter. Konsentrasi BOD kali pelayaran berkisar antara 105 sampai 106 mg per liter. Konsentrasi BOD pada air kali pelayaran telah melebihi ambang batas baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Kemudian konsentrasi COD pada kali pelayaran berkisar antara 182,5 sampai 182,6 mg per liter. Parameter COD tersebut telah melebihi ambang batas baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang baku mutu air masyarakat bahwa COD dalam air sungai berkisar antara 10 sampai 100 mg per liter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar akan melanjutkan presentasi dari Mas Willy. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kali pelayaran memiliki kualitas air yang cukup buruk. Hal ini ditunjukkan dengan indikator fisika dan kimia yang telah dianalisis. Konsentrasi logam berat, kromium atau Cr, air kali pelayaran berkisar antara 0,94 sampai 1,12 mg per liter. Disajikan pada gambar 3. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perairan tersebut sudah tercemar karena konsentrasi logam berat, kromium atau Cl telah melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu sebesar 0,05 mg per liter, sehingga kali pelayaran tidak layak dijadikan sebagai bahan baku air minum dan budidaya perikanan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa air kali pelayaran telah tercemar berdasarkan hasil uji indikator fisika bahwa kali pelayaran memiliki warna air yang keruh, bau tidak sedap, banyak ditumbuhi enceng gondok. Suhu perairan pada stasiun 1, 2, dan 3 berturut-turut sebagai berikut: 30,4 derajat Celcius, 30,3 derajat Celcius, dan 30,6 derajat Celcius. Dan pH perairan pada stasiun 1, 2, dan 3 berturut sebagai berikut: 7,93, 8,06, 8,04. Uji indikator kimia perairan meliputi DO pada stasiun 1, 2, dan 3 berturut sebagai berikut: 2,77 mg per liter, 2,8 mg per liter, dan 2,8 mg per liter. Lebih rendah dibanding standar buku mutu perairan PPRI nomor 82 tahun 2001, yaitu sebesar lebih dari 6 mg per liter BOD pada stasiun 1, 2, dan 3 berturut sebagai berikut: 105 mg per liter, 105,6 mg per liter, dan 105,5 mg per liter. Lebih rendah dibanding standar baku mutu perairan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001, yaitu sebesar 2 sampai 12 mg per liter, dan COD pada stasiun 1, 2, dan 3 berturut sebagai berikut: 182,5 mg per liter, 182,5 mg per liter, dan 182,6 mg per liter, lebih rendah dibanding standar baku mutu perairan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001, yaitu sebesar 10 sampai 100 mg per liter. Selain itu, kadar logam berat pada kali pelayaran cukup tinggi, rata 1,05 mg per liter, yang telah melampaui ambang batas yang telah ditentukan pemerintah dalam standar baku mutu perairan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu sebesar 0,05 mg per liter, sehingga dapat disimpulkan bahwa kali pelayaran tercemar logam berat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.